Saudara-saudariku yang terkasih, pada hari ini kita bersama gereja merayakan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Pada permenungan kali ini, kita akan diajak untuk melihat karya terbesar Allah dalam hidup kita. Biasanya seorang pemimpin seringkali membutuhkan wakil. Maka karena itu, ketika ada presiden, ada wakil presiden. Ada gubernur, ada wakil gubernur. Atau di lingkup yang paling kecil, ada ketua kelas, ada wakil ketua kelas. Hal itu menunjukkan memang bahwa seorang pemimpin seringkali harus didampingi ataupun memiliki seorang wakil. Yang kemudian kalau dia berhalangan atau tidak bisa melaksanakan tugas, ia mempercayakan tugas-tugasnya pada wakil ini. Biasanya wakil itu adalah seorang yang bisa memahami apa tanggung jawab dan tugas dari pemimpin itu. Bahkan boleh dikatakan kemampuan dia kurang lebih sama. Apa yang dilakukan oleh pemimpin biasanya juga mampu dilakukan oleh wakilnya. Maka tanggung jawab yang akan diberikan oleh pemimpin ini kepada wakilnya biasanya tanggung jawab yang memang bisa dipercayakan, bisa dikerjakan oleh pemimpin itu. Hari ini kita merayakan Yesus naik ke surga. Kita tahu bahwa Yesus adalah seorang pemimpin. Dialah pemimpin kita yang paling unggul. Tapi sekalipun dia pemimpin kita yang paling unggul, ketika dia pergi meninggalkan dunia ini dan pergi ke surga, dia mewariskan tugas dan tanggung jawabnya. Tanggung jawab itu kepada para wakilnya. Maka ketika dia hendak berangkat pergi ke surga, dia mengatakan kepada para muridnya demikian. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Inilah tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Yesus sebagai pemimpin kepada kita para muridnya. Kita sebagai wakilnya sekarang ini ada di dunia, diberi tanggung jawab untuk mewartakan Injil kepada segala makhluk. Maka saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, kita patut bertanya, apakah kita sudah menjadi wakil yang baik dari Kristus ketika kita hidup di dunia? Kita tidak mungkin tentu bisa mewartakan Kristus yang Maha Rahim ketika kita juga tidak belajar mengampuni orang-orang ada yang di sekitar kita. Kita tidak bisa menjadi pewarta dari kabar gembira ketika hidup kita belum dipenuhi oleh kegembiraan dan sukacita. Bahkan kita tidak bisa mewartakan Allah yang penuh kasih kalau kita sendiri masih dipenuhi oleh kebencian, dendam, dan iri hati. Orang tua tidak mungkin mengajarkan anaknya tentang kebaikan kalau mereka sendiri sebagai orang tua belum menunjukkan mereka memiliki kebaikan itu. Maka saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, ketika Yesus kemudian memberikan tanggung jawab besar ini kepada kita, beritakanlah Injil kepada segala makhluk, Dia memberikan kepercayaan itu kepada kita sebagai wakilnya. Dalam hal ini, Yesus memandang kita sebagai orang-orang yang memang layak untuk dipercaya. Maka Kisah Para Rasul menuliskan demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung dunia. Maka saudara-saudariku, ketika kita dipercaya oleh Yesus sendiri sebagai wakilnya, kita bukan hanya dipercaya begitu saja, tapi Yesus juga menegaskan bahwa ketika Roh itu diberikan, dikaruniakan dan turun atasmu, Roh itulah yang akan membuat kamu mampu untuk mewartakan kabar gembira bahkan di seluruh dunia.
Maka saudara-saudariku yang terkasih, mari kita ingat dan sadari kembali bahwa memberitakan Injil ke seluruh dunia bukan pertama-tama kita harus pergi kemana-mana. Bukan pertama-tama kita harus pergi ke seluruh dunia, mengelilingi dunia. Tapi kita hendak disadarkan bahwa mewartakan Injil ke seluruh dunia menjadi murid Kristus yang sejati di tempat di mana kita tinggal. Maka tugas mewartakan Injil itu tidak melulu hanya sebagai orang berkhotbah di satu tempat, tapi lebih-lebih kita diajak untuk menjadi murid yang sejati. Maka jika Anda sungguh-sungguh menjadi Kristen yang sejati, menjadi orang Katolik yang sejati, Anda tidak perlu mengajak orang untuk menjadi Katolik. Dengan melihat hidup kita, dengan melihat hidup Anda, orang akan terpanggil untuk menjadi beriman pada Yesus. Tuhan memberkati.